Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Widianto dari kelas SI 4504 dengan NIM yang akan saya tampilkan di sini. Di video ini saya akan membahas etika berkomunikasi di media sosial. Hal ini dilatar belakangi oleh dengan berkembangnya teknologi, kini komunikasi dapat dilakukan secara digital melalui media sosial tanpa ada batasan waktu, tempat, dan bahkan dengan siapa kita berinteraksi. Tidak seperti berkomunikasi yang kita lakukan pada biasanya, yang mengharuskan komunikator untuk bertemu secara langsung. Lalu, sebenarnya bagaimana sih cara berkomunikasi di media sosial dengan baik atau benar? Berikut akan saya tampilkan contoh kasus yang saya dapatkan dari platform media sosial Twitter. Sudah? Tenang saja, masih ada contoh kedua. Dari contoh tersebut, sudah terlihat bukan mana yang benar dan mana yang salah. Jelas sekali bahwa contoh satu merupakan cara berkomunikasi yang benar, walaupun memiliki argumen yang berbeda. Dan sebaliknya, contoh dua merupakan cara yang salah dan berakhir dengan selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus yang sebelumnya sudah ditunjukkan. Pada contoh satu, terlihat bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat, argumen yang diunggah bersifat kritis dan menggunakan bahasa yang baik, tanpa menimbulkan provokasi, sehingga perbedaan pendapat dapat diterima dengan baik. Berbeda cerita dengan contoh dua, sudah terlihat jelas komen balasan memiliki unsur provokasi dan menggunakan kata-kata kasar, sehingga berakhir dengan perkelahian yang sebenarnya bisa dihindari. Sudah pakai kata-kata kasar, ngajak berantem, kalah lagi boxingnya. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang memiliki arti menjadi milik bersama atau berbagi. Menurut Karl Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku seseorang. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi linear dan interaksi. Komunikasi linear atau one-way communication berarti kegiatan komunikasi yang dilakukan secara sengaja di mana informasi yang disampaikan diterima oleh pendengarnya tanpa memberikan respon atau timbal balik atau feedback. Sedangkan komunikasi interaksi atau two-way communication terjadi ketika komunikator menyampaikan informasi. Komunikator yang menjadi lawan bicara yang memberikan feedback sebagai tanda bahwa ia menerima pesannya. Media sosial merupakan bagian dari media baru yang termasuk dalam media online atau dalam jaringan. Pengguna media sosial dapat dengan mudah berpartisipasi menggunakan perantara blog, jejaring sosial, dunia virtual, dan masih banyak lainnya. Jejaring sosial merupakan yang paling sering digunakan untuk berinteraksi antar penggunanya. Media sosial dapat mempermudah komunikasi atau interaksi tanpa adanya hambatan berupa jarak dan waktu. Dalam buku Komunikasi 2.0, Ardianto menyatakan bahwa media sosial online memiliki kekuatan dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku publik yang berkembang di masyarakat. Diawali dengan etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, sesuatu dianggap baik atau etis jika sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan sebaliknya. Dalam pengertian lainnya, etika merupakan suatu studi ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia. Etika juga dapat dikatakan sebagai ilmu normatif, yang berarti mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai suatu perbuatan baik atau buruk. Interaksi yang terjadi di dalam media sosial seringkali menggunakan bahasa yang tidak baku. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan atas di mana, kapan, bahkan dengan siapa yang menjadi lawan bicara. Dengan bebasnya media komunikasi tersebut, maka harus diterapkan etika dalam bermedia sosial.
Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik agar terhindar dari kesalahpahaman atau multitafsir, dikarenakan berbagai perbedaan latar belakang setiap orang yang menggunakan media sosial. Yang kedua, menghindari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan. Membiasakan diri untuk menyebarkan suatu informasi yang berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, melihat kebenaran informasi sebelum menerima informasi. Sebaiknya dilakukan pengecekan kembali atas kebenaran dari informasi yang didapatkan. Yang keempat, menghargai orang lain, dikarenakan media sosial terbuka secara umum. Bahkan dengan orang yang tidak kenal, kita dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, dalam berkomunikasi menggunakan media sosial, tetap memerhatikan etika dalam penggunaannya. Tidak hanya pada kolom diskusi, tetapi juga terhadap apa yang akan diunggah. Hal tersebut dikarenakan pengguna media sosial terdiri dari berbagai macam latar belakang. Saran yang dapat saya berikan berkaitan dengan etika berkomunikasi di media sosial. Yang pertama adalah saling menghormati, selalu berempati dan melakukan kebaikan kepada siapapun kita berinteraksi. Yang kedua, hindari sara, menghindari isu sara yang dapat menyebabkan perpecahan. Yang ketiga, cross-check, selalu cross-check kembali kebenaran suatu informasi. Yang terakhir, bahasa, menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berinteraksi. Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang sekiranya berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian video presentasi tugas besar KKI yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.